Cuma saya akan memberikan contoh sederhana saja deh, berkaitan dengan aspek imajinasi yang akan membuat kualitas hidup kita ini baik atau buruk. Itu baru satu aspek teman-teman semua ya, yaitu aspek imajinasi. Ya, contoh ringannya ya, saya akan buat contoh yang seringan mungkin tentang apabila imajinasi bertempur dengan realita, beradu dengan realita, yang menang itu imajinasi, bukan realita. Nah, eh, contohnya saya punya jus strawberry. Ya, jadi strawberry itu saya blender di tempat blender ya, seperti itu. Kemudian saya punya dua wadah. Wadah yang satu itu adalah gelas. Gelas ini saya cuci, terus kemudian saya sterilisasi pakai air panas, oke ya, dan kemudian saya taruh. Kemudian saya juga ambil pispot, oke. Pispot ini baru saya beli dari apotek. Saya buka segelnya, saya cuci dengan sabun, terus kemudian saya sterilisasi dengan air panas. Lantas, jus stroberi itu saya tuangkan ke dalam gelas, saya tuangkan juga ke dalam pispot. Kemudian saya tanyakan kepada teman-teman semua, mau pilih yang mana? Pasti teman-teman akan bilang, saya mau yang di gelas. Kenapa? Karena imajinasi teman-teman terhadap pispot itu sudah langsung berjalan ke imajinasi yang buruk, kotor, tidak sehat, tidak bersih. Nah, itu kan imajinasi bertempur dengan realita. Realita yang sesungguhnya adalah baik gelas maupun pispot itu sudah dicuci, sudah disterilisasi, dan itu baru semua, belum dipakai gelas dan pispot itu. Artinya secara realita gelas dan pispot ini semuanya, dua-duanya itu higienis, dua-duanya itu steril. Tetapi ketika imajinasi sudah berkembang, pada akhirnya yang muncul adalah jijik terhadap pispot itu. Padahal secara realita pispot itu tadi kan baru dibeli dari apotek, terus kemudian juga dibuka segelnya, dicuci pakai sabun, terus kemudian disterilisasi pakai air panas. Nah, ya, kenapa kita pilih gelas? Karena imajinasi kita tentang pispot itu adalah imajinasi yang berdasarkan referensi kita di masa lalu. Gitu. Seperti itu. Bahwa pispot itu kotor, pispot itu tidak higienis. Pispot itu berpenyakit, banyak kumannya, banyak bakterinya. Gitu, seperti itu ya. Padahal pada saat itu realitanya adalah baik pispot maupun gelas karena sudah disterilisasi dua-duanya dan barangnya itu baru semuanya, realitanya adalah kedua barang itu steril, higienis. Nah, makanya luar biasa ya, Allah itu di Quran surat Al-Hujurat 12 itu mengatakan, jangan berprasangka. Karena kalau kita berprasangka negatif, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri kita, maka itu yang kemudian pada akhirnya akan membuat kita ini menjadi semakin terpuruk. Gitu, seperti itu ya. Nah, itu wilayah imajinasi ya. Di wilayah psikis ya, seperti itu. Oke, selain aspek biofisik ya, selain aspek emosi dan perasaan ya, aspek psikis ya, yang meliputi emosi, perasaan, belief, rule, value, identifikasi diri ya. Nah, kemudian juga kita eh, juga memiliki aspek sosial, artinya kita itu saling membutuhkan satu sama yang lain. Nggak ada dari diri kita ini yang betul-betul itu bisa hidup sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Nah, makanya saya sering mengatakan, yuk kita perbanyak tabungan EPOS. Oke ya, tabungan EPOS ini adalah tabungan energi positif. Caranya bagaimana? Caranya adalah yuk kita berbuat kebaikan sebanyak mungkin untuk diri kita, keluarga kita, dan kemudian untuk orang lain.
investasi kebaikan. Nggak ada ruginya sahabat-sahabat semua ya menanamkan investasi kebaikan itu. Gitu kan ya. Kita berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Nah nanti bentuk yang kembalinya kepada kita apa, kita nggak usah cari tahu itu. Ya, itu biarlah kemudian nanti Allah dengan sistemnya di alam raya ini yang kemudian akan mengembalikannya kepada kita. Nah, ini yang harus menjadi bahan perhatian kita gitu ya, seperti itu. Yaitu aspek sosial ya, bahwa kita masing-masing itu membutuhkan orang lain dengan kapasitas kita, dengan profesi kita, dengan predikat kita dan dengan kemampuan yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Baik, terus kemudian kita pun memiliki aspek spiritual bahwa kita terhubung secara langsung dengan Rob yang menciptakan diri kita. Rob yang mengurus diri kita, yang menciptakan seluruh sistem di alam raya ini, makrokosmos, yang menciptakan semua sistem organ yang ada pada tubuh kita ini, mikrokosmos. Gitu ya. Nah, pengabaian salah satu aspek saja dari keempat aspek ini akan membuat seseorang itu hidupnya tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan inilah yang kemudian pada akhirnya seringkali memunculkan permasalahan demi permasalahan gitu ya. Baik itu permasalahan secara psikis maupun permasalahan secara fisik gitu ya. Nah, hubungannya bagaimana, hubungan timbal baliknya? Nah, hubungan timbal baliknya kalau misalkan pikiran itu memengaruhi fisik, itu yang disebut dengan psikosomatis. Sehingga kalau di dalam pikirannya banyak muatan-muatan emosi negatif yang belum terrilis dengan baik, itulah yang disebut dengan penyakit psikosomatis muncul ya, yaitu keluhan fisik, sensasi yang dirasakan secara fisik, simptom atau gejala yang dirasakan secara fisik yang berasal dari pikiran dan berakar di dalam pikiran. Ya, nah bagaimana kalau misalkan apa yang dirasakan secara tubuh itu memengaruhi pikiran? Itulah yang disebut dengan somatosikis. Nah, baik psikosomatis maupun somatosikis pada awalnya ya, itu semua nanti akan membuat sebuah lingkaran setan bila tidak terpahami dengan baik dan tidak dilakukan penanganan yang tepat. Itu seperti itu ya. Nah, sehingga eh, homeostasis itu harus selalu kita upayakan, keseimbangan antara psikis, kemudian juga aspek fisik, aspek sosial dan aspek spiritual itu betul-betul harus seimbang.